tidak semudah itu. Jadi doa lain. Kalau doa lain. Karena doa itu bagian terdalam dari kesadaran batin seseorang. Karena itu doa itu bukan habis sholat itu disebut doa. Bukan sekedar itu, bukan. Begini, kalau ada orang yang meninggal dunia, lalu kita teringat sama dia. Teringat itu kita buat-buat apa enggak? Enggak, kita enggak buat-buat itu. Kita teringat sama dia, itu artinya kita disuruh berdoa untuk dia. Saat itu doakan dia. Doakan dia. Kenapa? Karena kita sedang diingatkan oleh Allah untuk dia. Itulah doa. Maka doa itu tergantung apa yang sedang kita hadapi. Kalau kita sedang menghadapi masalah, mintalah supaya Allah menyelesaikan masalah. Itulah doa. Kalau nggak perlu tiba-tiba minta, itu bukan doa. Bukan. Itu sekedar basa-basi aja. Ada perlu minta, itu doa namanya. Maka begitu kita sakit, harusnya yang menjadi pertama sekali kita lakukan adalah meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, mengadu kepada Allah. Kalau Allah dijadikan nomor satu, itulah yang disebut dengan kesadaran spiritual. Itulah kesadaran spiritual. Kesadaran spiritual itu tersambungnya seseorang dengan Tuhan. Semakin sering dia tersambung dengan Allah, semakin bagus kesadaran rohaninya. Semakin jarang dia tersambung, seperti itulah kesadaran rohaninya. Kalau dia tidak pernah tersambung, berarti dia tidak punya kesadaran rohani. Kalau orang punya kesadaran rohani, dipastikan dia berubah. Dipastikan dia berubah. Kapan Umar masuk Islam? Ketika dia mendengar ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu masuk ke dalam dirinya melalui pendengarannya, itulah yang merubah hidupnya. Jadi yang merubah hidup itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan Allah. Itulah kesadaran rohani itu. Karena itu kalau Bapak Ibu dengar, orang-orang non-Muslim itu, kalau mereka kita tanya, kenapa mereka masuk Islam? Ada yang karena dengar bacaan Quran. Ada yang masuk Islam itu karena mendengar suara azan. Ada yang masuk Islam itu karena dia mendapatkan pencerahan. Dari mana? Dari pengalaman pribadinya. Ada yang mendapatkan pencerahan itu dalam mimpinya. Dan mimpi itu adalah salah satu pengalaman spiritual. Salah satu saja. Dan itu bukan satu-satunya. Karena itu kalau Bapak dan Ibu baca, mungkin sudah sampai di handphone masing-masing. Saya sudah sampaikan atau belum? Saya lupa. Tapi saya ulang kalau sudah pernah saya sampaikan. Ada satu buku judulnya Dying
to be me. Dying to be me ini adalah judul yang ditulis oleh seorang perempuan yang bernama Anita Muriani. Anita Muriani ini bukan orang Indonesia, bukan. Anita Muriani ini seorang perempuan warga negara Singapura. Menulis buku ini tahun 2006. Kenapa dia menulis buku ini? Judul buku ini kira-kira, kalau salah tolong ingatkan saya. Dying to be me ini kira-kira artinya gini. Kematian yang menimpaku. Kira-kira lah artinya gitu. Dying to be me ini ditulis oleh Anita Muriani setelah dia sembuh dari penyakit kanker. 30 jam dia koma di rumah sakit. Dokter itu sudah angkat tangan. Udah nyerah. Kenapa? Karena harapan hidupnya itu sudah tipis. Udah nggak ada harapan hidup kayaknya perempuan ini. Dokter sudah nyerah. Tapi perempuan ini mengalami mati suri. Kalau Bapak Ibu pernah membaca tentang kisah-kisah orang mati suri, kita akan dapatkan informasi bahwa hampir semua orang yang mati suri, kalau dia hidup lagi, dia pasti berubah. Pasti berubah. Kenapa? Karena pengalaman dalam mati suri itu membuat orang sadar. Kenapa? Dia masuk ke alam rohani. Dia masuk ke alam itu. Dan orang yang masuk ke alam itu, dia pasti hadir kesadaran rohaninya. Perempuan ini koma selama 30 jam karena kanker stadium 4. 5. Yang tertinggi apa? 4. Sudah tidak ada harapan hidup. Tapi dalam mati surinya, dia mendapatkan informasi bahwa penyakit kankernya disebabkan oleh emosi negatif yang terpendam, yang dibawa tidur. Mohon doa. Saya sebetulnya sedang menulis buku judulnya Psikoterapi Tasawuf. Psikoterapi tasawuf ini adalah kiat-kiat tasawuf dalam mengobati jiwa. Jiwa ini mencakup pikiran, perasaan. Dalam diri kita kan ada jiwa, ada nafsun. Nafsu kalau dalam bahasa Al-Quran itu bukan artinya keinginan, bukan. Kita yang sering menerjemahkan nafsu itu dengan keinginan. Kalau dalam tasawuf, nafsu itu bukan keinginan. Kita dalam sehari-hari menerjemahkan nafsu itu dengan keinginan. Kau nafsu kali kau. Nah, menurut kita dia terlalu kuat keinginannya. Padahal menurut Quran bukan begitu. Menurut Quran, menurut tasawuf, nafsu itu adalah diri kita. Kita kan punya 3 diri. Diri yang luar, ini fisik kita. Diri yang dalam, itulah jiwa, nafsun. Diri yang paling dalam, itulah roh. Diri yang dalam ini, jiwa, nafsun ini, itu ada 2 isinya di dalam. Ada pikiran, ada perasaan.
Yang namanya pikiran, yang namanya perasaan itu dibagi dua. Ada yang positif, ada yang negatif. Jadi kalau orang berpikir positif, itu berarti dia sedang meluruskan jiwanya. Kalau orang berperasaan positif, itu dia sedang menyehatkan jiwanya. Kalau orang berpikiran negatif, dia sedang merusak pikirannya. Kalau orang punya perasaan negatif, dia sedang merusak jiwanya. Maka dalam psikoterapi, sebetulnya penyakit kita itu banyak disebabkan oleh pikiran kita. Penyakit kita itu banyak disebabkan oleh emosi kita. Itu makanya yang tersebar di grup WhatsApp itu ada benarnya. Penyakit diabetes itu disebabkan oleh orangnya. Orang yang sakit diabetes itu keras kepala.